jamaah? Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema THR, apakah nafkah yang harus dipenuhi? Masya Allah. Kita mendekati Lebaran ini memang banyak sekali, banyak yang meminta THR, banyak juga yang minta bonus. Nah, ini kadang menjadi pertanyaan untuk kita semua. Tadi segmen sebelumnya kita sudah terjawab ya oleh Habib Usman, sudah dijelaskan bahwa sebenarnya THR itu tidak wajib, tapi sodako yang terbaik itu adalah diberikan kepada istri. Lalu juga tadi Ustaz Sam sudah menjelaskan bahwa kita ini sebagai istri harus pengertian dan sebagai suami juga jangan pelit. Harus ikhtiar dulu semaksimal mungkin. Dan ada satu pertanyaan tadi yang belum dijawab oleh guru kita, Ustazah Lulung. Ustazah, gimana nih? Tadi apakah THR itu wajib juga diberikan kepada keluarga istri? Misalnya ada ponakan dari istri kan banyak. Nah ini gimana nih? Kadang suami-suami suka bingung nih mana yang harus diprioritaskan. Kalau sama istri udah jelas tadi. Iya, kalau sama istri kan Habib, sudah ya harus kita pikirkan dulu. Nah, tapi kalau sama orang tua keluarganya istri. yang di sana gitu misalnya, gimana mohon penjelasannya Mau Ustazah? tahu aja, Mau banget. tahu banget dong Ustazah. Baiklah, mohon izin Habib, Ustaz Sam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Apakah wajib kasih THR ke keluarga istri atau ke orang tua istri? Sebagai seorang suami kan tadi wajibnya kepada istri, kepada anak. Tapi ini ada orang tua istri, kalau emang punya dianjurkan kasih. Kan tahadu tahabu, salinglah memberi hadiah maka akan datang yaitu namanya rasa cinta. Kan pengen kita silaturahmi, orang tua kita sayang sama kita, mertua sayang sama kita. Karena emang kita saling memberi kalau berkelebihan. Kalau kagak jangan dipaksain. Tadi guru kita sudah memberikan hal itu kepada pelajaran hari ini. Yang kedua, yang namanya silaturahmi atau silaturahim sama keluarga, ya namanya juga setahun sekali, siapa sih yang gak mau THR? Ya kan? Siapa yang gak mau coba pemirsa? Semua pasti pengen namanya THR. Nah, untuk silaturahim ini menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, silaturahim itu ada 4 ciri. Jadi jangan yang namanya cuma ngomong doang tapi PHP. Jadi ada pembuktiannya. Cinta kagak sama keluarga? Masa cinta sama anaknya doang? Sama emaknya kagak cinta gitu? Waduh, kalau kita jadi mertua ampun gimana Ustazah, ya? ampun. Yang pertama adalah ihsan. Apa tuh berbuat baik? Berikan kebaikan kepada keluarga daripada istri kita. Orang tua kita. Apalagi kalau kita punya, jangan pelit. Bang, beli bawang. Bang, Beli bawang jangan pakai kulit. Lit, Bang, jadi orang. Rang. Jadi orang jangan pelit. Pelit. Nah, jadi Masya ihsan. Kalau berkelebihan silahkan. Kata Imam Al-Mawardi dari mazhab Asy-Syafi'iyah ya, dari Asy-Syafi'i bahwasanya apa? Sebagai seorang laki-laki aywasi'ah, sebaiknya lapangkan yang namanya pemberian kepada keluarga fi syahri Ramadan, terutama di bulan Ramadan pada saat 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi dalam kitab mazhab ya kan, Imam Syafi'i ini sangat disunnahkan. Tuh begitu. Yang kedua sama orang tua tuh ta'atuf. Bantu semampunya. Yaudah deh kalau emak pengen THR, yaudah doain biar ada rezekinya. Jadi jangan ngomong gini, boro-boro ada. Enak aja minta, jangan. Kalau boro-boro jadi boro-boro. Tapi kita harus bilang sama orang tua kita, insya Allah doain. Kan gitu ya. Ngomongnya boro-boro mulu jadi boro-boro. Yang ketiga adalah ar-riayah, yaitu perhatian sama orang tua kita. Ya ilaha illallah, cuman setahun sekali. Benar. Kalau memang kita mampu. Dan juga kita bersikap rifki, bersikap yaitu apa, lemah lembut kepada keluarga kita. Maaf deh mak, belum ada gitu loh. Masya Dan keluarga Allah. istri itu adalah keluarga kita kan. Betul. Keluarga dia keluarga kita, Betul. keluarga kita keluarga dia. Jadi kita Betul. semua sekeluarga. Masya Allah. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Waduh, Gitu. Masya Allah. Jadi buat suami-suami yang udah dapat THR dari kantornya, ingat dulu. Ya jangan dikemana-manain dulu. Kasih teh, kasih istrinya, kasih keluarga istri, keluarga Iya, suaminya iya. juga boleh. Ini udah dicatat tuh tadi sama Ustazah Lulung, pahalanya besar insya Allah. Saya ngomong gini umpung ada suami saya. Oh, pas Iya, banget saya kode dapet. ya, Masya Allah. Baik jamaah, luar biasa, semakin seru pembahasan kita hari ini. Kita akan lanjut lagi, tapi sebelumnya saya mau ngajakin jamaah untuk nonton tayangan berikut ini. Silakan. Uang tadi untuk kopi pasar. Teh, namun udah saya kira sudah aku kasih semua tuh ke dia nggak? Teh.
Oke ngap. Kok kasih semua ke tidak? Tidak ada hende doi ruasa limbi. Sini tidak ada masa bombok baru pulang dari salah Jumat ini. Tidak ada itu kau dompet yang lapar sado PK. Tidak. Kedungi kaki kita ya kira bombok. Apa paling ini? Pabote kadi pamalit bensin kan tenerak itu. Pasti masih ada yang sembunyi toh. Tidak ada mi parakan doi. Deh. Puna doi matan kamu balau kacici. Nah, puna doi boleh. Deh. Pasti masih ada yang simpan di sini toh. Tidak ada mi kau memang anak. Tidak ngapa na pares salur ka tidak. Kakita kenapa begitu? Pares ako dong. Tidak ada mi itu terakhir tadi kau kasih pembeli bensin uang 200 itu tadi untuk membeli bensin gitu kan tidak ini. Apa yang ini? Nagap pamisin ko dong. Masya Allah, ini saya tebak nih, kayaknya Apa tadi tuh? nih orang Sunda ya tadi. Sunda mana bagian mana? Sunda bagian Makassar. Bahasa Makassar, pasti Jadi orang dua, Makassar. kalau Makassar itu ada dua bahasa, ada bahasa Oh, iya? yang sering dipakai Ustadz Maulana itu bahasa Bugis. Bugis, kalau yang tadi Bahasa Makassar. bahasa Makassar asli, Ya, Masya Allah. suku Makanya Makassar. saya sedikit-sedikit ngerti nggak ngerti karena baca subtitlenya cepet banget. Nah makanya pas banget ada Ustadz Syam nih, masih ada darah Makassarnya. Saya mau nanya ini. Ustadz Syam, ini kan kalau bicara soal istri yang kepo sama suaminya terutama kan namanya pendapatan. Karena kan dalam hubungan itu yang paling penting transparansi ya, keterbukaan. Nah ini penting nih. Gimana ya hukumnya kalau misalnya ada suami yang tidak memberitahu nominal atau misalnya gaji atau nafkah sampai merahasiakan THR yang didapatkannya kepada istrinya. Jadi apakah boleh nih kalau misalnya istrinya udah tahu nih, wah ini suami saya dapat THR nih. Udah saya ambil aja tanpa izin. Itu gimana tuh hukumnya kalau misalnya terus suami juga kalau nahan THR-nya nggak dikasihin ke istri itu hukumnya gimana? Mohon penjelasannya Ustaz Syam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku kembali ke Habib Usman. Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hukum jika seorang suami yakni tidak memberikan THR kepada istri, maka ini adalah sesuatu yang perlu kita luruskan karena tadi sudah diluruskan sebenarnya di segmen awal bahwasanya THR itu masuk nafkah atau tidak. Maka segala jenis kebutuhan itu adalah nafkah. Ya, nafkah yang bagaimana? Ada ulama yang mengatakan nafkah itu adalah tergantung kebiasaan di tempat itu. Tergantung kebiasaan di tempat itu. Namun kaidah umumnya adalah kembali kepada ayat yang tadi, nafkah itu adalah sesuatu yang mampu diberikan dengan maksimal oleh seorang suami. Apakah boleh mengambil THR tanpa izin kalau suami pelit? Nah ini pertanyaan ditunggu-tunggu ibu-ibu ini atau pertanyaan tunggu bapak kali ya? Iya, Ya, subhanallah. ibu-ibu sih lebih semangat nih kayaknya nih. Nabi, ibu kan nungguin ya. semangat ya kan. Kayaknya ibu udah prediksi jawabannya nih. Bapak-bapak Boleh, siap-siap boleh, nih ya. boleh, ya. Nabi SAW bersabda, ambillah dari hartanya apa yang mencukupi anak-anakmu dengan cara yang patut. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi maksudnya apa? Ada seorang istri datang mengeluh kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, suamiku itu sangat pelit. Bahkan untuk beli ini pun gak bisa, gak pernah, gak dikasih ini. Maka Rasulullah SAW langsung mengatakan, kalau begitu engkau ambillah di kantongnya sesuai dengan kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu. Susah sekarang, kebutuhannya banyak. Subhanallah, Betul, Ustaz. adalah itu uang elektronik di handphonenya untuk belanja online. Mau diisi semuanya itu kan. Alhamdulillah. Mau diisi ini, mau diisi ini. Subhanallah. Jadi kalau dulu disuruh ambil, kalau ini bagaimana cara ngambilnya ya kan? Dia butuh uang elektronik, subhanallah. Namun kembali lagi, bukan berarti halal kita mengambil tanpa izin, bukan berarti ya. Yang dikatakan di sini adalah ketika seorang suami sangat pelit dan memang itu adalah hak istri. Ya, dan memang itu adalah hak seorang istri. Nah, yang kedua, perlukah seorang suami memberitahukan nominal nafkahnya atau nominal gajinya tiap bulan atau nominal penghasilannya, maka itu adalah sesuatu yang bisa dibicarakan. Kata Al-Quran cuma begini kaidahnya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, maka bermuasyarahlah dengan ma'ruf. Muasyarah itu temannya muamalah. Kalau muamalah itu berhubungan bisnis dengan orang lain. Contoh misalnya kita bisnis nih, Mikdad. Iya. Kita ada bisnis, kita jualan apa segala macam. Kita nih misalnya gue gondok sama lu ya. Iya. Misalnya
si Mikdad gini banget sih orangnya. Kira-kira bisnis kita masih tetap lanjut atau enggak? Pasti enggak lah, kita kan membangun relasi harus nyaman dulu sama orang. Tapi bisa nggak kita lanjut? Bisa sih. Bisa tetap kalau- aja gitu, iya, profesional aja gitu. Profesional. Misalnya lo main film nih, sebenarnya main film gitu. Iya. Sebenarnya lo nggak suka sama orang ini gitu. Oh, iya. Tapi ternyata di film itu lo harus jadi seorang sahabat gitu. Iya. Sebenarnya lo nggak suka sama Profesional. profesional. Bisa. Bisa nggak bisa tetap kerja nggak? Bisa. Bisa, karena namanya muamalah. Betul. Dengan orang lain namanya muamalah. Tapi dengan pasangan namanya muasyarah. Masya Apa itu muasyarah? Muasyarah itu suatu transaksi nggak bisa kalau nggak pakai perasaan gitu. Betul, betul. Nggak akan berhasil kalau nggak ada perasaan. Maka kata Al-Quran, wa'ashiruhun nabil bil ma'ruf. Kacau semuanya kalau kita baperan gitu. Maka dikatakan jikalau transparansi ini harus dilakukan, kalau itu menjaga perasaan, maka lakukan transparansi. Tapi jikalau seorang istri tidak menuntut adanya transparansi, atau seorang istri rela-rela saja ketika ditanyakan di awal, maka juga tidak perlu untuk disampaikan. Maka kembali lagi kaidahnya adalah sesuai dengan kebiasaan dan pembicaraan bersama. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Nah tadi ibu-ibu nih kayaknya yang di rumah udah, wah boleh. Boleh ngambil. Terus dijatuhin Udah. lagi. Tahan Bu, gak boleh Bu kalau misalnya sebaik-baiknya hubungan tadi sudah dijelaskan. Karena Iya. hubungan suami istri ini beda dengan hubungan pekerjaan yang bisa kita lakukan tanpa hati ya. Bener. Karena kan kalau misalnya pekerjaan orientasinya uang gitu ya. Betul. Kalau misalnya kita sama pasangan hidup kan nggak bisa kayak Masa gitu, kita apa? pakai perasaan. Betul, Masya Masya Allah, Allah. Masya Allah, Luar Masya Allah. biasa penjelasannya Ustaz Syam, terima kasih sekali ya. Baik jamaah, ini luar biasa antusias dari jamaah yang ada di rumah. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke Instagram, sosial media Islam itu indah. Maka dari itu sekarang kita langsung aja yuk masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Alhamdulillah nih pertanyaan pertama dari Instagramnya hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz dan Ustazah. Bagaimana kalau seorang ayah yang lalai dalam nafkah semenjak menikah lagi dengan wanita lain, bahkan THR yang seharusnya dibagikan untuk anak-anaknya, malah dikasih ke istri sirinya atau pelakornya. Setelah ditanyakan, saya yang dituduh pelupa, padahal memang kami tidak menerima sama sekali. Gimana nih hukumnya Ustadz? Wah ini masalah THR nih berkaitan dengan tema kita. Jadi istrinya nih yang tidak mendapatkan, merasa dizolimi karena anaknya juga nggak dapat THR nih, suaminya malah ngasih ke istrinya. Karena punya, Punya istri lagi tuh, nih. begitu Ustazah tuh. Lulu udah emosi, makanya ditahan dulu, kita jawabnya sama Habib Usman aja nih. Gimana Habib nih, mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inilah yang harus kita perhatikan. Makanya jangan mudah kita untuk berpoligami. Akhirnya anaknya terlantar, anaknya nggak terurus. Yang menjadi tanggung jawab daripada suami dan istrinya malah akhirnya bercerai-berai. Dan akhirnya menyanyiakan dalam waktu pendidikan dan lain sebagainya. Dan kafa bil mar'i itsman an yudai'a man yakut. Bahwasanya cukuplah sebagai dosa bagi suami yang menyanyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Kalau misalkan ditanya nih, itu hak daripada anaknya. Apakah boleh bagi seorang bapak atau bagi orang tua nggak ngasih? Nggak boleh, zolim. Kalau dia mampu, dia punya, dia mesti ngasih haknya. Nggak boleh bagi orang tua menahan hak anaknya. Apalagi dikasih kepada yang lain. Dikasih kepada yang lain-lain dan lain-lainnya. Kalau misalkan dia mempunyai anak, dia harus memprioritaskan anaknya, istrinya dan keluarganya. Istri punya hak sekian persen, anak juga punya hak sekian persen. Jadi jangan dikasih ke istri semua atau ke anak semua. Berarti dia zolim. Zolim, Masya Allah. Makanya saya pernah dengar katanya syarat untuk poligami itu harus bisa adil dulu. Nah itu namanya manusia ya. Susah ya Habib ya buat adil, makanya saya nggak berani itu Habib. Masya Hei, tapi gimana bisa buktiin adil kalau belum nyobain? Waduh, ini ditantang sama Ustaz Syam nih. Nanti ini Ustaz saya Syam. lagi Bercanda. Bercanda, Mamis. Tapi di gue bercanda ya. nonton lagi. Yuk kita langsung aja, kita bahas poligaminya udah dulu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Instagram @iva.26. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah mau bertanya. Sebelum bulan Ramadan, suami saya pernah bilang sama saya, besok uang THR-nya saya kasih lebih. Bukan seperti tahun kemarin. Pas waktu bulan Ramadan, suami saya kasih uang THR-an. Tapi bukan lebih. Masih tetap seperti tahun kemarin. Terus saya bertanya kepada suami, katanya uang THR-an lebih. Suami jawab, cuma bercanda. Itu bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah saya kurang bersyukur dengan pemberian uang THR suami yang tidak lebih? Mohon penjelasannya. Masya Allah, jadi udah dijanjiin. Ini mah PHP sebenarnya. Tapi ya
Udah masih dikasih kan Bu, alhamdulillah. Cuma masalahnya dia sudah menjanjikan akan ngasih lebih, ternyata ngasihnya sama aja. Nah barangkali ini boleh nih dijawab sama guru kita Ustadz Syam nih, silakan gimana nih Ustadz? ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. Jangan kau bilang besok kata Al-Quran kalau tidak pakai insya Allah. Ya, jadi kalau orang sering katakan besok, janjiin orang tapi nggak pakai insya Allah. Jadi pakai insya Allah pun itu harus yakin 99% dulu. Ya, jadi udah disiapin THR-nya, udah disiapin memang lebih. Misalnya tahun lalu 1 juta, tahun ini 1.100.000, ada lebihnya 100 lah ya. Ya, 1.100.000. 1.100.000 juga lebih kan Ustadz Syam? Ya, udah dikasih lebih, udah disiapin tuh 1.100.000-nya, 1.100.000 udah disiapin. Baru mungkin pada hari H ternyata ada sesuatu yang darurat, sangat-sangat darurat, ternyata 100-nya dipakai untuk keperluan lain. Maka itu yang disebut dengan insya Allah. Udah disiapin baru bilang insya Allah. Jangan janji tapi belum disiapin. Ya, maka dari itu, ya jadi jangan sampai ketika kita melakukan sesuatu kezaliman atau perlakuan itu mengandung kebohongan. Dan paling banyak terjadi kebohongan itu antara atasan ke bawahan. Maksudnya seperti orang tua ke anak. Banyak bohongnya tuh suami ke istri. Banyak bohongnya karena atasan ke bawahan gitu ya. Jadi subhanallah, hati-hatilah kita dalam kebohongan. Karena kebohongan membawa adalah keburukan dan keburukan membawa kepada ke neraka. Ya saran saya maafkan suaminya. Kalau tidak dimaafkan maka suaminya berdosa. Masya Allah, Bu, maafin ya Bu suaminya. Mungkin tadi sudah dijelaskan sama Ustaznya, mungkin udah nyiapin, tapi ternyata ada sesuatu yang lebih penting. Positif thinking aja Bu. Nah sekarang saya masih ada satu pertanyaan lagi. Ini saya mau tanyain ke Ustazah Lulung nih. Ustadz, namanya di tengah pandemi seperti ini ya, kita serba susah. Banyak orang yang hilang pekerjaan, banyak juga yang banyak, ya pokoknya serba kekurangan lah PHK. Nah ini gimana cara memberikan pengertian kepada istri? Ya memang kalau misalnya suaminya itu memang nggak ada uang, nggak ada rezeki, nggak ada THR, nggak ada uang tambahan nih. Mohon penjelasannya bagaimana Ustazah? Ya tergantung sih ya. Soalnya Tergantung kadang-kadang apa tuh? suami gitu sih. Kalau lagi punya duit kagak laporan. Lagi nggak gitu? punya duit dia bilang ini kan pandemi bla bla bla. Mau tahu? Ini curhat Ntar aja atau dah. enggak? Ya seperti itulah. Baik, jamaah insya Allah nanti pertanyaannya akan dijawab oleh guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.